Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Putumita Paramita Rahayu, NIM 017 06 00 44. Di sini saya perwakilan dari kelompok JR6 ingin mempresentasikan tentang faktor gaya hidup dan sindrom metabolik dalam skizofrenia menggunakan metode studi cross-sectional yang dituturkan oleh Dr. Ami. Selanjutnya, baik, ini anggota kelompok kami yang berjumlah 6 orang. Selanjutnya, baik, berdasarkan judul kami yaitu faktor gaya hidup dan sindrom metabolik dalam skizofrenia, studi cross-sectional memiliki jenis artikel yang didapat yaitu adalah analitik observasional dengan metode cross-sectional. Nah, dari makna judul tersebut kita telah mengambil informasi yaitu faktor gaya hidup dan sindrom metabolik. Lalu pada judul tersebut dia berada pada pasien rawat jalan skizofrenia di Inggris. Selanjutnya, baik, ini merupakan abstrak kami yang dimulai dari latar belakang, judul, metode, hasil, dan kesimpulan. Jadi kalau misalnya berdasarkan abstrak ini, yaitu adalah abstrak informatif, yaitu hanya inti-intinya saja yang dikatakan pada abstrak tersebut. Next, kita lanjut di bagian latar belakang. Next. Baik, kalau latar belakang yaitu orang dengan penyakit skizofrenia ini lebih memiliki tingkatan mortalitas dan mobilitas yang tinggi. Kenapa seperti itu? Karena dia memiliki faktor gaya hidup yang berbeda dengan populasi umumnya. Nah, jadi kalau misalnya pada orang dengan penyakit skizofrenia ini dengan meninggalnya itu dia biasanya sebagian besar yaitu mengalami penyakit kardiovaskular. Nah, penyakit kardiovaskular ini ada beberapa faktor. Jadi kalau misalnya penyakitnya itu dia ada dua faktor. Yang pertama faktor lifestyle dan yang kedua adalah faktor penggunaan obat. Kalau misalnya pada penggunaan obat tuh obat-obat psikiatri yang memberikan efek peningkatan berat badan yaitu adalah obat mood stabilizer dan antidepresan. Sedangkan faktor-faktor lifestyle tersebut yaitu berupa merokok, terus juga alkohol, lalu asupan makan seperti diet buah-buahan, sayur dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah olahraga atau aktivitas yang kurang. Tetapi pada penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor resiko yaitu faktor lifestyle-nya. Next. Baik, ini merupakan tujuan penelitian kita yaitu ada 3. Yaitu yang pertama adalah menentukan pola asupan makan dan diet, aktivitas dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengetahui prevalensi dari sindrom metabolik. Dan yang ketiga adalah memprediksi faktor usia yang terjadi pada sindrom metabolik. Nah, kalau misalnya pada faktor usia memang tidak dijelaskan secara rinci pada penelitian, namun beberapa kalimat pada jurnal tersebut dia mengatakan bahwa pada sindrom metabolik lebih riskan pada orang tua, tetapi meningkatnya angka kematian itu biasanya pada orang muda seperti itu. Lanjut. Baik, ini hipotesis penelitian. Seperti kita ketahui ada H1 dan H0. H1 adalah ada hubungan dengan variabel dependen dan independennya, sedangkan H0 adalah tidak ada hubungannya variabel dependen dan independen. Next. Baik, kita lanjut ke metode penelitian. Nah, jadi metode penelitian yang kita dapatkan yaitu dilakukan di 2 pusat kesehatan masyarakat di Suffolk dan pusat kota di Inggris Barat. Jadi ada beberapa kriteria untuk jurnal ini mendapatkan sampelnya, yaitu yang pertama pasien rawat jalan itu yang ditemukan itu adalah berumur 16-65 tahun. Yang kedua sudah terdiagnosis skizofrenia ataupun skizoafektif. Yang ketiga sudah mendapat pengobatan maupun mood stabilizer ataupun antidepresan. Lalu setelah kriteria itu sudah mencakup, yang dimana dapat penelitian ini yaitu sejumlah 37 orang, tetapi 23-nya itu adalah hidup sendiri. Lalu, nah kan itu banyak 16-65 tahun itu, tetapi tidak dijelaskan berapa jumlah yang memiliki penyakit tersebut. Tetapi di sini pada jurnal itu dia membagi responden dan non-responden. Nah, yang tidak respon terhadap penelitian ini dia dilihat dari rekam medisnya menurut usia, BMI, glukosa ataupun hal-hal yang terkait dengan penelitian ini bahwa tidak adanya perbedaan yang signifikan. Jadi sama saja yang non-responden dengan respondennya. Next. Baik, sebelum ke metode penelitian ini bahwa yang sudah terdeteksi ataupun sudah dimasukkan sebagai sampel 37 orang itu nanti akan dilakukan puasa. Jadi jam 10 malam sampai pemeriksaan wawancara itu dilakukan itu pada pasien skizofrenia 37 orang itu melakukan puasa seperti itu. Lalu selanjutnya dilakukan pemeriksaan antropometrik maupun tinggi badan, berat badan, lalu juga lingkar pinggang serta tekanan darah dan nadinya. Itu menggunakan monitor HEM 705CP, omron semi otomatis yang divalidasi. Lalu dilanjutkan juga
Semua pemeriksaan maupun kualitatif dan kuantitatif itu sudah tervalidasi. Dilanjutkan juga pemeriksaan glukosa darah dan prolaktinnya menggunakan tes pada sistem modular Roche ini. Next. Baik, ini definisi dari sindrom metaboliknya, di mana ada peningkatan kadar trigliserida, HDL, lalu juga tekanan darah dan glukosa plasma. Itu singkat dari definisi glukosa darahnya. Dilanjutkan oleh metode penelitian. Jadi, metode penelitian ini dapat referensi dari Zanhiro Raimundo et al. 2018 yang sudah disepakati oleh Dr. Ami sendiri untuk dijadikan referensi pada metode penelitian cross-seksional. Jadi didapatkan bahwa definisi dari studi cross-seksional adalah studi yang termasuk sebagai studi observasional. Di mana di sini studi ini tidak ikut campur akan kejadian pada pasien tersebut. Lalu juga dilakukan secara bersamaan. Jadi maksudnya bersamaan bukan dalam satu hari itu dilakukan pemeriksaan, tapi setiap penelitian pasien tersebut mendapatkan satu kuesioner, contoh seperti itu. Lalu tujuan kuesioner ini adalah menghasilkan kesimpulan yang kuat dan bisa menjadikan penelitian barunya. Next. Baik, ini langkah-langkahnya. Ada yang pertama, merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang sesuai. Yang kedua, mengidentifikasikan variabel penelitian maupun variabel dependen ataupun independen. Yang ketiga, menetapkan subjek penelitian seperti kriteria pada sampel tersebut. Yang keempat, melaksanakan pengukuran kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang terakhir adalah menganalisis data. Next. Jadi pada cross-seksional itu dia ada dua, rasio prevalensi atau RP, dan yang kedua itu adalah prevalensi odds ratio atau POR. Tapi pada jurnal ini dikatakan bahwa prevalensi odds ratio-nya itu 1,4 yang tingkat kepercayaannya itu 9,95%. Dan dikatakan bahwa penelitian ini tidak memiliki penelitian populasi umumnya, jadi tidak bisa dibandingkan. Kenapa seperti itu? Karena populasi umum sedang dilakukan penelitian oleh jurnal lainnya. Selanjutnya, baik, ini kelebihan dan kekurangannya. Jadi kelebihannya itu adalah langsung oleh peneliti, murah, singkat, dan cepat gitu. Sedangkan kekurangannya itu harus membutuhkan sampel yang banyak dan mendapatkan jumlah pembawa penyakit diperlukan untuk melakukan analisis asosiasi. Next. Jadi jenis penelitian kita sudah dijelaskan tadi di bagian judul. Lalu variabel penelitian kita adalah ada variabel bebas dan variabel tergantung. Di mana variabel bebas kita adalah faktor gaya hidup atau lifestyle, dan variabel tergantung kita adalah sindrom metabolik pada pasien skizofrenia. Next. Jadi jenis data yang diperoleh itu adalah jenis kualitatif dan kuantitatif. Jadi kuantitatif yang bisa diukur seperti tekanan darah, seperti berat badan, tinggi badan, dan sebagainya, serta adanya skala Likert, yaitu untuk mengetahui pengetahuan atau wawasan tentang kehidupan pasien skizofrenia. Sedangkan kualitatif itu kita dapat rekam medis dan dapatnya dari wawancara kuesioner tersebut. Next. Jadi jenis uji hipotesis. Nah, jadi kalau pada jurnal kami itu tidak didapatkan jenis uji hipotesis, tetapi dari latar belakang dan lain sebagainya itu dia lebih mengarah pada ada hubungannya faktor lifestyle dengan skizofrenia, dengan sindrom metabolik pada pasien skizofrenia. Next. Baik, ini membedah kaidah PICO, di mana P itu pasien itu menggunakan pasien rawat jalan skizofrenia di Inggris. Lalu exposure-nya itu dari faktor resikonya, yaitu usia, terus juga diet, jenis kelamin, konsumsi alkohol, tembakau, aktivitas fisik, dan C comparison-nya itu dari penelitian sebelumnya, dan terakhir outcome-nya itu bahwa pada faktor resiko ini prevalensinya itu ada kaitannya faktor resiko dengan sindrom metaboliknya. Next. Ini merupakan hasil penelitian. Hasil penelitiannya dari karakter sampel kita temukan itu 37 orang, 25 pada laki-laki dan 12 itu wanita. Dan itu diagnosisnya sudah ada skizofrenia ataupun skizoafektif dan sudah menggunakan obat untuk psikiatrinya. Next. Baik, dari usia rata-rata itu dari rangkuman semuanya itu sekitar 46,2 tahun atau sekitar 46,2 tahun sampai 49,2 tahun. Next. Yang merokok dan penggunaan alkohol, di sini saya rangkum bahwa sebagian besar, yaitu sekitar 24 orang dari 37 pasien skizofrenia itu adalah merokok. Sisanya mantan merokok ataupun yang tidak merokok. Itu pun disimpulkan dari laki-laki dan wanita. Lanjut. Ini bagian rangkuman dari hasilnya. Next. Berat badan dan pengukuran terkait. Jadi disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki adiposit sentral yang tinggi. Kalau misalnya pada laki-laki 92%, sedangkan wanita 91,7%. Dan juga nadi tekanan darah hanya 5 orang yang terdeteksi memiliki hipertensi. Jadi sekitar
yaitu di atas 140 pada sistoliknya dan diastoliknya di atas 80. Next. Hasil laboratoriumnya juga 4 orang dari 37 pasien itu memiliki kolesterol glukosa yang tinggi. Jadi sindrom metabolik hasilnya 25 pasien yang terdeteksi atau dikategorikan memiliki sindrom metabolik. Next. Nah, diet. Jadi pola makan buah, sayur dan lain sebagainya itu memiliki pada pasien skizofrenia itu memang sangat minim. Next. Makanan cepat saji, keripik, roti juga sangat minim. Next. Ini singkatan ini rangkumannya pada dibuatkan bagan. Lanjut. Next. Ini juga singkatannya. Baik, di aktivitas, bahwa sebagian besar aktivitas pada pasien skizofrenia itu memiliki aktivitas yang buruk. Next. Peringkat skala Richter itu adalah 1 sampai 10, yang mana wawasan atau pandangannya itu memiliki pandangan yang buruk terhadap gaya hidupnya dia. Next. Udah, lanjutkan. Baik, kepatuhan berobat juga sangat rendah. Next. Hasil skala Likert-nya didapatkan hasil pasien itu 51,4 yang memiliki wawasan bahwa faktor gaya hidup yang buruk. Next. Diskusi. Next. Nah, jadi dapat 3 temuan. Yang pertama, prevalensi tinggi sindrom metabolik, tingginya lifestyle, dan terakhir adalah pasien memiliki wawasan buruk terhadap gaya hidupnya. Next. Ini rekomendasi untuk pasien diabetesnya. Lanjut. Kritisi jurnal, kita lanjut. Baik, kritisi jurnal ini sesuai dengan topiknya, itu memang sesuai dengan topik yang diberikan kepada kami. Lalu rehabilitasnya itu ada jurnal, jadi sesuai dengan program studi dari jurnal tersebut. Lalu komponen artikel judulnya juga baik, tidak melebihi 20 kata dan lain sebagainya. Next. Jenis kelengkapan abstrak itu adalah abstrak informatif yang saya katakan tadi. Lalu feedbacknya itu yang pertama tidak dijabarkan patofisiologinya, terus juga besar kemungkinan faktor resikonya. Lalu juga di situ tidak ada hasil uji hipotesis. Dan terakhir adalah tidak ada pembandingnya populasi umum dengan pasien skizofrenia. Lalu sebelumnya mohon maaf, kaidah picunya sesuai dan perbandingan dengan literatur lain bahwa sedikit sampel pada jurnal kami, tetapi sudah ada diagnosis pastinya itu adalah skizofrenia. Kalau misal pada pembandingnya itu dia hanya pada kelainan jiwa saja, seperti itu. Lanjut. Kesimpulan dari jurnal ini bahwa ada hubungannya faktor resiko dengan pasien skizofrenia. Lalu kritisi jurnal sudah sesuai dengan yang sebelumnya. Next. Baik, ini daftar pusaka yang kami dapatkan. Next. Baik, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.